Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hiro Marendra dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A dengan MPN 20043010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan penderitaan serta manusia dan cinta kasih. Dalam usahanya, setiap manusia pasti mengalami gangguan-gangguan di setiap kehidupannya. Seperti contoh, gangguan perasaan takut, gangguan kegagalan, dan penderitaan. Perasaan takut yang dialami oleh manusia itu dapat datang dari diri manusia atau dapat datang dari orang lain. Ini adalah perasaan takut yang berlebih-lebihan dan di mana sebenarnya hal tersebut tidak ada perlunya sama sekali. Sebagian besar fobia disebabkan karena adanya shock emosional atau tekanan pada waktu tertentu yang dialami oleh setiap manusia, seperti contohnya pekerjaan baru, kematian dalam keluarga, serta sakit yang serius ataupun menjalani suatu operasi. Beberapa orang mengatakan bahwa fobia telah ada pada saat masih kanak-kanak, tetapi fobia juga dapat berkembang di dalam diri manusia yang merasa tenang, seperti takut dengan laba-laba, takut naik lift, takut dengan kegelapan, dan lainnya. Contohnya seperti saya takut dengan kegelapan. Jadi waktu lampu mati di rumah itu saya kayak merasa gelisah gitu. Karena cara kita menghilangkan rasa takut tersebut yaitu dengan cara kita harus berani melawan dan secara perlahan berlatih untuk menghilangkan rasa takut tersebut sedikit demi sedikit. Dan juga kita harus dapat berteman dengan orang yang dapat menerima apa kekurangan kita dan dapat menemani baik waktu kita jatuh maupun waktu kita sukses. Banyak orang yang menderita karena rasa takut. Penderitaan bukan karena hanya rasa takut saja, tetapi karena penderitaan karena dibully, penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena ketidakadilan, dan lain-lain. Banyak masyarakat di Indonesia khususnya yang menderita karena ekonomi. Contohnya, kita dapat melihat sendiri di lampu merah, minimarket, atau parkiran kendaraan. Di sana banyak pengemis, pengamen yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kebanyakan pengemis dan pengamen tersebut adalah anak kecil atau wanita. Dan juga penderitaan juga dapat diakibatkan karena bencana alam serta musibah seperti kecelakaan, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Sebenarnya akibat dari penderitaan itu sangat banyak macamnya. Tetapi yang paling sering terjadi di Indonesia maupun di luar negeri adalah penderitaan karena bullying. Bullying dilakukan oleh seorang remaja, anak-anak yang masih bersekolah. Bullying sering terjadi karena adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lain ataupun dengan kelompok lain. Akibat dari adanya bullying tidak main-main. Bisa saja anak yang terkena bullying dapat bunuh diri. Oleh sebab itu, janganlah kita sekali-sekali melakukan yang namanya bullying. Jika kita melihat ada anak yang melaksanakan bullying, sebaiknya kita langsung hentikan apa yang dia laksanakan. Dengan demikian, sikap gotong royong, sikap empati, sikap simpati, dan sikap toleransi harus tertanam dengan baik di setiap individu sejak dia kecil.
Jika hal tersebut tertanam dengan baik dan terlaksana dengan baik, penderitaan di dunia ini akan kecil kemungkinannya terjadinya. Sekarang kita akan membahas tentang manusia dan cinta kasih. Pengertian cinta. Cinta adalah rasa sangat suka maupun sangat sayang. Sedangkan kasih adalah perasaan sayang atau cinta kepada atau menaruh belas kasihan. Sehingga pengertian cinta kasih adalah suatu perasaan ingin memberikan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman kepada seseorang secara tulus dan ikhlas, tanpa ada paksaan atau tuntutan dan tanpa berharap imbalan apapun. Cinta dapat berlangsung sesaat, tetapi rasa kasih sayanglah yang akan menuntun dan melanjutkan seseorang untuk mengetahui apa arti cinta yang sesungguhnya. Menurut Dr. Sarlito, cinta memiliki 3 unsur. Yang pertama, ketertarikan adalah perasaan untuk hanya ingin bersama dia, prioritas untuk dia, dan tidak ingin pergi kemanapun selain dengan dia. Yang kedua adalah keintiman, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dengan dia tidak ada jarak lagi, serta nama panggilan formal yang biasanya dipanggil dengan bapak, ibu, atau saudara digantikan dengan memanggil nama ataupun memanggil sayang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kemesraan. Kemesraan diartikan sebagai adanya rasa ingin membelai dan dibelai, rasa kangen ataupun rindu yang telah jauh dan lama tidak bertemu, adanya ungkapan rasa sayang dan sebagainya. Sekian pembahasan kali ini dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.